Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du, pertama dan paling terutama sekali, marilah kita panjatkan rasa puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana beliau telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Nah, dengan rahmat itulah kita dapat berjumpa dengan ceramah kali ini. Salawat berserta salam tidak lupa pula kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, di sini saya akan membawakan pidato singkat, yaitunya keutamaan dalam berzikir. Zikir berarti ingat. Pada dasarnya ia merupakan aktivitas hati, tetapi zikir bisa juga dilakukan dengan lisan atau dengan kedua-duanya. Dan zikir yang paling tinggi dan paling besar adalah zikir yang dilakukan di dalam sholat, yang oleh Al-Quran dinyatakan dengan zikrullahi akbar, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dengan artinya, dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya daripada ibadah-ibadah yang lain. Surat Al-Ankabut ayat 45. Ibnu Abbas berkata bahwa dalam hal ini ada dua pendapat. Yang pertama yaitu berzikir dengan menyebut nama Allah Ta'ala dalam sholat sesungguhnya lebih besar pahalanya daripada mengingatnya di luar sholat. Yang kedua yaitunya sesungguhnya berzikir mengingat Allah dengan sholat lebih besar pahalanya daripada ibadah-ibadah yang lainnya. Sebagai orang yang beriman, kita diperintahkan untuk banyak-banyak mengingat dan menyebut asma Allah. Dengan mengingat Allah akan mendekatkan kita kepada Allah, dan kedekatan kepada Allah akan menimbulkan ketenangan dan kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan kepada kita agar berzikir yang sebanyak-banyaknya kepada Allah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang artinya yaitu, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Surat Al-Ahzab ayat 41. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, dan sebutlah nama Tuhanmu Sabit Al-Bani radhiyallahu anhu pernah berkata, aku mengetahui kapan Tuhanku Azza wa Jalla mengingat waktu. Mereka yang mendengar menjadi terkejut dan berkata, bagaimana kamu bisa mengetahui akan hal itu? Ia berkata, ketika ia mengingat kepadanya, maka ia mengingat aku pula. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitunya, karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan syukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Surat Al-Baqarah ayat 152. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, aku selalu bersama hambamu, selalu ia mengingat aku dan menggerakkan kedua bibirku karena berzikir kepadaku.
Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis qudsi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, jika seorang hamba berzikir atau mengingat kepadaku dalam dirinya, tentu aku mengingatnya dalam diriku. Jika ia berzikir kepadaku dalam suatu perkumpulan secara berjamaah, tentu aku akan mengingatnya dalam suatu perkumpulan yang lebih mulia daripadanya. Jika ia mendekat kepadaku satu jengkal, maka aku akan mendekat kepadanya satu zira atau satu hasta. Jika ia mendekat kepadaku satu zira, maka aku akan mendekat kepadanya satu depa. Dan jika ia berjalan menuju kepadaku, maka aku akan berlari kepadanya. Nabi Muhammad SAW juga bersabda menjelaskan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda menjelaskan tentang keutamaan orang yang selalu berzikir kepada Allah. Ketika orang-orang lupa kepadanya, beliau bersabda, orang yang berzikir mengingat Allah di tengah-tengah komunitas manusia yang lalai kepada Allah, bagaikan orang yang berperang sebagai syuhada. Di antara orang-orang yang berlari dari medan pertempuran. Dan sabda beliau, yaitunya, orang yang berzikir mengingat kepada Allah di tengah-tengah orang yang lalai, bagaikan pohon yang hijau atau tumbuh subur di tengah-tengah pepohonan yang kering kerontang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam hadis qudsi, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, barang siapa yang selalu disibukkan berzikir kepada Allah tanpa meminta-minta kepadaku, niscaya aku akan memberikan pemberian kepadanya yang lebih baik daripada apa yang diminta oleh orang yang meminta-minta. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang amal yang paling mulia, beliau bersabda, hendaklah ketika kamu lisanmu dalam kondisi basah berzikir kepada Allah. Beliau juga bersabda, barang siapa yang ingin hidup mewah dan hidup dengan kenikmatan di dunia surga, maka hendaklah memperbanyak zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan pada ceramah pendek saya. Kalau ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.